Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita Alfarel Excellent TV, di mana channel ini membahas seputaran dari ternak puyuh. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya untuk teman-teman menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Di Indonesia, burung puyuh sangat digemari baik itu dagingnya maupun telurnya. Tetapi burung ini termasuk memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dan memiliki kaki pendek. Keuntungan yang bisa kamu hasilkan dari ternak puyuh petelur adalah daging dan telurnya. Dari kedua bagian tersebut, kamu bisa mengkonsumsi sekaligus menjualnya. Tak hanya itu, burung puyuh yang telah abkir bisa kamu jual ke peternak burung puyuh pedaging agar kotorannya bisa dijadikan pupuk dan makanan ikan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat beternak puyuh petelur rumahan. Yang pertama, lokasi yang tepat. Sebelum memulai ternak puyuh, kamu harus menempatkan kandang di lokasi yang tepat. Penentuan lokasi ini dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha ternak puyuh kalian. Lokasi yang tepat itu misalnya: 1. Lokasi dekat dengan sumber air bersih. 2. Jauh dari keramaian seperti pasar, pabrik, jalan besar, dan lainnya. Yang ketiga, lokasi kandang harus ada jalur transportasi. Yang keempat, lokasi yang dipilih harus bersih. Yang kelima, tidak pernah banjir. Yang keenam, memiliki sirkulasi udara yang baik. Berikutnya, kita harus menyiapkan kandang untuk beternak puyuh petelur. Selain lokasi, kamu harus memperhatikan suhu saat membuat kandang untuk ternak puyuh. Temperatur kandang yang ideal untuk beternak puyuh berkisaran 20 sampai 25 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar 3 sampai 80%. Dan penerangan untuk siang hari harus cukup 25 sampai 40 watts. Sedangkan untuk malam hari 40 sampai 60 watts. Jika cuaca sangat dingin atau sedang musim hujan. Yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kandang, ada beberapa kandang yang harus disiapkan sebelum memulai usaha di bidang ternak puyuh. Yang pertama, kandang untuk anak puyuh yang bisa menampung sampai 100 ekor dalam satu kandang. Kemudian, untuk puyuh pertumbuhan puyuh yang diperuntukkan bagi puyuh berusia 3 sampai 6 minggu, kandang indukan, dan kemudian kandang pembibitan. Agar puyuh petelur mendapatkan sirkulasi udara yang baik, usahakan cahaya matahari dapat langsung masuk ke kandang. Maka dari itu, gunakanlah kawat streaming untuk dinding kandangnya. Selain kawat streaming, kita juga bisa menggunakan belahan bambu sekaligus untuk menghemat biaya pembuatan kandang. Jika dinding kandang beternak puyuh petelur menggunakan bambu, jarak antara bambu harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu renggang agar puyuh tidak dapat keluar dari kandang, serta tidak boleh terlalu rapat supaya sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik. Untuk tempat pakan puyuh dapat ditempel di dinding luar dan dibuat memanjang sesuai dengan ukuran kandang. Sementara untuk tempat minumnya bisa diletakkan di samping atau di belakang kandang. Untuk ukuran kandang,
idealnya panjang 100 cm, lebar 60 cm, sedangkan untuk tingginya 30 cm. Kandang dengan ukuran tersebut akan dapat menampung burung siap produksi hingga 30-35 ekor. Patokan ini diterapkan karena semakin kecil kandang, maka akan semakin besar produksi telur puyuh. Ukuran kandang ternak puyuh petelur yang terlalu besar akan membuat burung puyuh semakin banyak bergerak, sehingga energi yang dihasilkan dari pakan terbuang percuma. Untuk memaksimalkan penggunaan tempat, biasanya kandang puyuh dibuat bertingkat-tingkat. Pada umumnya, jumlah tingkat yang ideal adalah 4-5 tingkat. Jenis kandang yang digunakan ketika ternak puyuh. Yang pertama, kandang untuk indukan puyuh petelur. Kandang ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kemampuan untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Ukuran kandang yang digunakan harus sesuai dengan jumlah puyuh yang akan diternak. Yang kedua, kandang untuk indukan puyuh pembibit. Kandang ini digunakan sebagai kandang untuk induk burung pembibit. Kandang ini mempunyai ukuran dan bentuk yang sama seperti kandang indukan puyuh petelur. Yang ketiga, kandang untuk anakan puyuh. Kandang bagi anak burung puyuh pada umur starter, yaitu umur 1 hari sampai dengan umur 3 minggu, berfungsi untuk menjaga agar puyuh tetap terlindung dan mendapatkan kehangatan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kandang untuk puyuh grower. Kandang ini adalah kandang untuk puyuh berumur 3-6 minggu. Ukuran kandang ini sama seperti kandangan untuk induk pembibitan. Setelah persiapan kandang burung puyuh siap, sekarang lakukanlah pemilihan bibit yang terbaik. Pilihlah bibit dalam masa produksi yang umurnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yaitu sekitar umur 3 minggu. Umur burung puyuh sangat mempengaruhi hasil produksinya. Untuk itu hindari bibit yang sudah tua, karena produksi telurnya yang sudah berkurang. Ciri-ciri bibit yang bagus. Yang pertama, lincah dan aktif bergerak. Jika bibit yang akan kita beli diam saja, kemungkinan sedang terserang penyakit. Yang kedua, bentuk tubuh si burung puyuh sempurna, simetris, dan anggota tubuhnya lengkap. Yang ketiga, warna bulunya cerah dan tidak kusam. Untuk ternak puyuh petelur, yang dibutuhkan adalah bibit burung betina. Untuk membedakan puyuh jantan dan betina, yang pertama, bibit burung puyuh jantan memiliki benjolan di bagian pantat seperti kelereng, sedangkan untuk puyuh betina pantatnya tidak ada benjolan. Yang kedua, bulu dada burung puyuh betina berwarna sawo matang dan terdapat garis atau bercak hitam, sedangkan puyuh jantan tidak memiliki garis atau bercak hitam. Yang ketiga, burung puyuh jantan berkokok, sementara untuk burung betina tidak berkokok. Yang keempat, bobot atau postur tubuh burung betina lebih besar dari jantan. Dan jangan lupa untuk bibit harus disuntik dulu dengan vaksin ND atau tetelo agar tidak stres dan tercegah dari penyakit.
Untuk merawat burung puyuh saat proses ternak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam proses ternak puyuh ini. Di antaranya, pertama, sanititas dan tindakan preventif. Untuk menjaga puyuh dari serangan penyakit, maka kebersihan kandang burung puyuh harus diperhatikan dan perlu dilakukan vaksinasi terhadap puyuh yang dilakukan sedini mungkin. Ketika umur puyuh 4-7 hari, maka sebaiknya diberikan vaksinasi dengan dosis setengah dari dosis vaksinasi untuk ayam. Vaksin diberikan melalui tetes mata atau air minum. Pemberian obat segera dilakukan apabila puyuh terlihat sakit. Yang kedua, pengontrolan penyakit puyuh petelur. Pengontrolan penyakit harus dilakukan setiap saat. Apabila ada tanda-tanda burung puyuh yang terkena penyakit, harus segera dilakukan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter hewan atau dinas peternakan setempat. Berikutnya, pemberian pakan puyuh petelur. Pemberian pakan puyuh petelur terdiri dari beberapa jenis, yaitu bentuk pelet, remah-remah, dan tepung. Pemberian pakan ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan siang untuk anakan puyuh, sedangkan untuk puyuh yang sudah produksi itu bisa sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore, untuk menjaga agar produksinya tetap stabil. Karena kan produksi telur puyuh ini dihasilkan dari pakan tersebut. Apabila puyuh kelaparan, maka produksinya bakal berkurang. Dan juga kita harus menjaga air minumnya agar air minumnya tetap tersedia. Jangan sampai air minumnya kering, dikarenakan air minum ini juga sangat mempengaruhi dari produksi puyuh tersebut. Dikarenakan apabila airnya kering, maka puyuh juga tidak mau makan pakan yang sudah kita sediakan. Jadi produksi telurnya bakal berkurang. Biasanya untuk kekeringan air ini, tingkat stresnya itu bisa sampai 1 minggu. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar mengontrol ternak kita, jangan sampai kekurangan pakan maupun air minum, dan juga selalu menjaga kebersihan kandang agar terhindar dari penyakit yang menyerang puyuh atau ternak puyuh kita. Mungkin cukup itu dulu teman-teman yang dapat saya sharing untuk kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ilmu ini bermanfaat, alangkah baiknya untuk teman-teman bagikan video ini ke peternak puyuh lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak puyuh Indonesia. Fearless.